Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 Ekonomi Produksi Pertanian, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang fungsi produksi Kopdal Glass pada usaha tani komoditas belimbing. Yang beranggotakan 4 orang, yaitu Listiana Budianti NIM 12, Nur Afifah Liana NIM 29, Maiza Meriatun NIM 42, dan Jeffrey Syaputra NIM 48. Dari SPSS maka dihasilkan model produksi dengan menggunakan nilai B, yaitu ln Y sama dengan 1,785 plus 0,005 plus 0,254 min 0,004 plus 0,484 plus 0,242 plus 0,20, yang mana Y adalah jumlah produksi belimbing, X1 luas lahan, X2 jumlah pohon, X3 pupuk kandang, X4 pupuk ponska, X5 pestisida. Normalitas. Pengujian normalitas yang dilakukan yaitu menggunakan uji normalitas pp-plot dengan kriteria waktu variabel dilakukan normal. Jika distribusi dengan titik-titik data yang menyebar sekitar garis diagonal dan menyebar titik-titik data dengan garis diagonal. Gambar di atas menunjukkan bahwa terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi linier layak dipakai untuk analisis produksi berdasarkan masukan variabel independennya dikarenakan kedua variabel tersebut terdistribusi secara normal. Selanjutnya yaitu tabel autokorelasi model Sumari. Dari tabel autokorelasi model Sumari ini terdapat kriteria ada autokorelasi apabila DU kurang dari D kurang dari 4 min DU. Berdasarkan data tersebut, dari data model Sumari ini tidak terjadi autokorelasi karena nilai Darwin-Watsonnya 2000,228. Yang selanjutnya dari tabel multikolinearitas, dari koefisien dari model luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk poska, pestisida, dan tenaga kerja. Berdasarkan tabel koefisien dari nilai VIF dari luas lahan 1000,438 kurang dari 10, maka variabel tersebut bebas dari multikolinearitas. Berdasarkan tabel koefisien bahwa nilai VIF dari jumlah pohon 11,278 lebih besar dari 10, maka variabel tersebut ada multikolinearitas. Berdasarkan tabel koefisien bahwa nilai VIF dari pupuk kandang 3000,167 kurang dari 10, maka bebas multikolinearitas. Berdasarkan tabel koefisien bahwa nilai VIF pupuk ponska 8000,993 kurang dari 10, maka bebas multikolinearitas. Berdasarkan tabel koefisien bahwa nilai VIF dari pestisida 6000,240 kurang dari 10, maka bisa dibilang bebas multikolinearitas. Berdasarkan tabel koefisien bahwa nilai VIF tenaga kerja 3000,572 kurang dari 10, maka bebas multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar terlihat titik-titik tidak menyebar secara acak, akan tetapi membentuk suatu pola tertentu, dan titik lain hanya sebagian kecil yang menyebar. Hal ini berarti terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi dinyatakan tidak layak dipakai untuk menganalisis produksi belimbing.
Uji koefisien determinasi. Berdasarkan pada tabel model summary diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,987 atau 98,7%. Sehingga variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 98,7%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 1,3% dijelaskan oleh variabel di luar model. Nilai koefisien determinasi sebesar 98,7% menunjukkan variabel ini layak. Dapat dikatakan layak karena memiliki nilai koefisien determinasi lebih dari 50%. Selanjutnya yaitu uji T. Uji T dilakukan menggunakan nilai sig. Nilai persen sig yang dikurangi dengan 100% dapat menunjukkan kekuatan suatu variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Pada tabel koefisien dapat dilihat bahwa pengaruh variabel X1 sebesar 73,8%, X2 sebesar 100%, X3 sebesar 88,1%, X4 sebesar 100%, X5 sebesar 100%, dan X6 sebesar 55,5%. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.